Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya, wabil khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada di dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah, firman yang pendek yang saya petik dari surat Al-Alaq. Apa kata Allah melalui Rasulnya via Nabi? Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu muliakan. Jadi kisah ini dulu seketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata beliau? Iqra, artinya baca. Nah, para sahabat ini kan tahu kalau beliau ini kan tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Jadi mereka saling lihat melihat, saling pandang memandang. Namun Nabi Muhammad paham sekali. Kata Nabi Muhammad, sudah, kalian senyum-senyum, tertawa-tertawa ya mungkin karena aku tidak bisa membaca, karena aku tidak bisa menulis. Tetapi Iqra yang aku maksud di sini, baca yang aku maksud di sini adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itulah Iqra yang aku maksudkan dengan kata Iqra pada ayat ini. Nah, jamaah yang saya hormati, di situ dikatakan bahwa kamu tidak akan bisa membaca. Dalam bahasa lainnya, kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa kalau tidak dengan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya apa itu dengan nama Tuhan? Siapa dianya yang dengan nama Tuhan? Nah, ini ditanyakan oleh sahabat. Maka Nabi menjawab, yang dengan nama Tuhan itu, ia ada di dalam dada kamu masing-masing. Itulah dia ruh, itulah dia diri kamu, dan dia bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, yakni Al-Mu'min. Nah, dipertanyakan oleh sahabat, kenapa dia bernama Al-Mu'min atau orang percaya? Kata Nabi, iya, karena mereka itu pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya.
Seketika Tuhannya berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Maka semua mereka menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah sejak saat itu mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Itulah sebabnya kenapa para ruh tadi, baik itu ruh orang Islam, ruh orang Kristen, Hindu, Buddha, ruh laki-laki, ruh perempuan, ruh bangsa mana saja, pada saat itu mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Artinya mereka percaya. Makanya mereka bernama dengan nama Al-Mu'min. Nah kemudian dikatakan tadi bahwa kamu tidak akan bisa membaca kalau tidak dengan nama Tuhan tadi. Artinya kamu tidak akan bisa mendengar tanpa ruh. Kamu tidak akan bisa melihat tanpa ruh. Dan kamu tidak bisa merasa tanpa ruh. Itu paham dan maknanya wahai sahabat-sahabatku, itu kata Nabi. Nah kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Apa kalimatnya, apa maksudnya? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhan memuliakan. Pertanyaannya bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana bisa memuliakan Allah? Allah tidak berbentuk, Allah tidak berupa, Allah tidak bersuara, Allah tidak berkata. Allah tidak sama dengan segala sesuatunya. Nah ternyata yang dimuliakan itu bukan Allahnya, bukan Tuhannya, tetapi yang datang daripada Tuhan ada dalam dada kita masing-masing. Itulah roh saya, roh bapak-bapak, roh kita semua. Muliakan itu. Karena kebanyakan kita, disadari atau tidak, kita banyak menghinakan roh kita. Kita banyak menghinakan diri kita. Perhatikanlah seketika kita melakukan kekeliruan, kesalahan. Pada saat itu Allah sudah mengingatkan, jangan dilakukan, jangan dibuat. Tapi kita tidak peduli. Katakanlah mungkin kita jadi karyawan, kita dipercaya untuk memegang kotak uang. Kita ambil, kita bawa uang orang, kita simpan, kita selip. Allah sudah ingatkan kita berkali-kali. Nah seketika sekali itu kita ketahuan, apa yang terjadi? Kita malu, kita sedih, kita takut, kita cemas. Artinya saat itu roh kita sudah terhinakan, roh kita sudah terjatuhkan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jadi kita sendiri menghinakan roh kita, kita sendiri menghinakan diri kita, bukan Allah, bukan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan muliakanlah ia Allah itu dengan sebuah kemuliaan yang tinggi. Artinya yang datang daripada Allah itu dimuliakan, jangan disakiti dia, jangan dimaluin dia, jangan bikin susah dia. Itu makanya kenapa kita dilarang oleh Allah melakukan kekeliruan, kesalahan atau dosa-dosa. Dikhawatir nanti kan menyakiti rasa diri kita sendiri. Nah itu untuk diri kita. Bagaimana dengan istri kita, anak kita, sama saja. Bagaimana dengan tetangganya, sama saja. Bagaimana dengan orang lain, ya sama saja. Selama dalam dada mereka ada ruh, jangan kita sakiti mereka, jangan kita susahkan mereka, jangan dihinakan mereka. Baru-baru ini kan kita sudah melihat di YouTube bagaimana seorang ulama yang diagungi, yang dikagumi, mungkin dia berguyon, tapi tanpa dia sadari apa guyonan itu menyakiti hati orang lain. Apa yang terjadi? Bukan hanya orang itu yang tersinggung, semua kita tersinggung. Kok dia begitu yang ngomongnya? Kok dia merendahkan ya orang itu? Tapi begitulah cara Allah bekerja. Bekerjanya bagaimana? Ya kalau Allah ingin memuliakan seseorang, ada caranya. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang juga ada caranya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai sang pemilik kerajaan, dia beri kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, dia cabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki. Nah, itu persoalan pemerintahan. Persoalan masyarakat yang saya ceritakan tadi, dia hinakan siapa yang dia kehendaki dan dia muliakan siapa yang dia kehendaki. Berarti di sini ikut campur Allah, ikut campur Tuhan tadi. Kenapa? Karena segala ruh yang alam dada kita itu adalah milik Dia. Makanya berikanlah kebaikan kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak kita, tetangga kita, masyarakat kita. Jangan saling menyakiti, menghinakan, kemudian mengkhianati, menyakiti. Allah tidak suka itu.
Mungkin kita mengira seketika kita menghina orang, kita pikir ya biasa-biasa saja. Seketika kita menyakiti orang, kita pikir ya biasa-biasa saja. Seketika kita mengkhianati orang, kita pikir ya biasa-biasa saja. Padahal yang paling tersinggung itu bukan orang tadi. Bukan orang tadi. Lalu siapa yang paling tersinggung? Ya yang punya orang itu. Siapa dianya? Ya itulah Allah. Itulah dia Tuhan. Makanya dia katakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu muliakan. Cara memuliakan Tuhan bagaimana? Ya muliakan yang datang daripada Tuhan. Ada dada kita, dada istri kita, anak kita, dan ada dada orang lain. Itulah roh. Demikian jamaah. Semoga kita bisa paham. Tidak mudah kita menyombongkan diri kita karena kita punya jabatan. Tidak mudah kita menghinakan orang lain karena dia bawahan. Dan tidak perlu mudah kita mencela dan mengejek orang lain karena dia memang di bawah kita. Yang kita lihat dengan orangnya, Tuhannya lihat. Kenapa kita berani kepada orang lain? Karena saat itu kita sedang ditinggikan oleh Allah. Kenapa kita berani menyakiti orang? Karena kita mengira dia akan direndahkan oleh Allah. Padahal tidak. Boleh jadi saat itu Allah akan mengangkat derajatnya dan menjatuhkan derajat kita. Barakallahu li wa lakum fil azim wa sya'il mu'minil mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun fi hadza zuhri hayaduna ilallah innahu wal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha menerima taubat kita yang sudah keliru dan sudah salah ini. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fitratika. Aina hadarna fitratika bizambina kasir. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban halal fasai wal munkar wal ba ya'izkum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.